akibat dari papa mama yang memang sering berantem, terus memang latar belakang papaku juga bertobat telat gitu ya. Jadi perjuangan mami itu luar biasa banget. Sempat berpikir kayak, ini rumah gue yang mana ya? Rumah asli itu rumah apa? Karena aku ngerasa di rumah nggak kayak home gitu. Kenapa kamu jadi takut? Kenapa kamu jadi khawatir? Ini Tuhan yang mau, Tuhan yang kasih tuh. Itu pekerjaan Tuhan, kamu jalaninnya taat setia, nggak usah takut gitu. Apa yang jadi tempat persembunyian atau tempat kamu untuk mendapatkan kelegaan? Ya Tuhan. nggak bisa tempat lain. Kayak kita harus tahu bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Karena kalau kita nggak tahu, kalau kita dikasihi, kita nggak akan bisa mengasihi orang lain. Dan content creator nih nggak perlu aneh-aneh, kamu bisa viral dan kamu bisa tetap punya banyak followers, tapi nggak perlu yang menghujat atau apalah. Iya. Itu sih. Please welcome Ibu Esther Janet. Halo Kak. Halo. Aduh, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Lagi sibuk ya? Sibuk ngapain? Sibuk kerja. sibuk pelayanan. Iya. Boleh nggak cerita lagi sibuk kerja di mana sih sekarang? Oke, kalau ngerjain apa gitu? Kerja sekarang lagi merintis bisnis atau startup ya, Social Bread namanya, tapi bukan toko roti. Tapi kita bisnis yang membantu para business owner untuk mereka tuh pada bertumbuh. Bisnisnya tuh di sosial media gitu. Jadi kita menghubungkan business owner sama content creator. Jadi Social Bread sendiri memang udah dibangun sejak pandemi COVID sih 2020 sampai sekarang 2024 ya. Udah 4 tahun berjalan. Oke. Dan pernah gak sih kebayang dulu waktu zaman muda akan mengerjakan hal di bidang sosial media gitu? Atau emang latar belakang kuliahnya juga dulu? Kuliahnya aku di public relations sih, di komunikasi. Sebenarnya pas pertama kali lulus itu digital tuh baru mulai. Jadi baru mulai ada kayak ojek online kayak gitu. Baru mulai bermunculan dan digital baru mulai. Jadi memang pas setelah lulus langsung kuliahnya berhubungan dengan digital. Kerjanya maksudnya first jobnya kayak gitu. Cuman kalau di pikiran akan bikin Social Bread nggak ada sama sekali bayangan sih kayak gitu. Bayangannya dulu memang kerja di digital, terus memang banyaknya di agency dulu. Hampir 7 tahun, 6 tahun di sana kayak gitu. Baru akhirnya buat Social Bread gitu. Tapi memang menikmati banget ya untuk bekerja di bidang ini gitu. Nah, menikmati sih karena sebenarnya ini mungkin kisah cerita di balik Social Bread-nya. Ada visi yang sebenarnya Tuhan taruh. Jadi ini sebenarnya panggilan Tuhan juga sih. Social Bread itu salah satunya. Karena waktu itu sempat pas zaman SMP atau SMA dulu mungkin di gereja lama aku sempat dijelasin tentang visi lah sama my leader gitu. Atau sebenarnya lebih ke gembala sidangku sih ya. Kayak gitu. Jadi diajarin tentang visi, terus waktu itu one day dibilang suruh tulis apa yang menjadi visi dalam hidupmu. Sedangkan aku masih SMP ya, kayak nggak kebayang kalau SMP tuh apa gitu, belum kuliah SMA, bahkan SMA kuliah juga belum gitu. Tapi waktu itu di bayanganku karena waktu itu aku memang bertobatnya tuh kan di komunitas. Jadi dan berhubungan dengan anak muda gitu. Terus aku cuma tulis kayak one day aku bisa punya bisnis atau komunitas gitu yang isinya anak-anak muda yang juga bisa mengembangkan talenta mereka dan bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi gak ada bayangan apapun. Tapi di dunianya either entertainment atau kreatif. Waktu itu aku tulis seperti itu dan aku bilang. Terus beliau bilang doain tuh setiap hari panggilannya itu. Terus aku mikir apa yang mau didoain ya. Ini kayak masih berbayang gitu kan. Tapi aku taat setia, aku doain terus dari SMP, SMA, kuliah. Sampai akhirnya pas aku di Social Bread itu aku masih belum nyadar. Belum nyadar kalau ternyata ini panggilan Tuhan. Sampai akhirnya waktu itu pernah ada lumayan di lowest point lah ketika Social Bread baru-baru mulai kan struggling banget lah ya. Terus aku tiba-tiba diingetin Tuhan lagi di jalan naik mobil. Terus tiba-tiba aku lagi sedih banget karena kayak stres ya mungkin ya. Burnout, stres, terus Tuhan ingetin. Waktu itu pas kejadian SMP itu, dia kayak kasih ingatan tentang kan kamu pernah tulis visi seperti ini gitu ya? Iya, kayak Tuhan ingetin loh ini anak-anak muda dan benar-benar exactly Social Bread itu tuh Gen Y dan Gen Z. Dan mostly kebanyakan anak Tuhan. Jadi aku pas di situ langsung
kenapa kamu jadi takut, kenapa kamu jadi khawatir. Ini Tuhan yang mau, Tuhan yang kasih tuh, itu pekerjaan Tuhan, kamu jalaninnya taat setia, nggak usah takut gitu. Nah dari situlah aku nggak pernah mau khawatir dan takut lagi, dan kayak aku percaya ini titipan Tuhan. Jadi sampai sekarang kalau ada apa-apa, udah pokoknya berserah aja gitu. Wow, oke. Sebelum kita dive deep lebih lagi ke tentang apa visinya Social Bread, kenapa kok sampai begitu berharganya bagi seorang Jane gitu. Pengen tanya waktu zaman-zaman SMP, SMA gitu, zaman-zaman tumbuh kembang lah ya. Tumbuh kembang. Ya. Pernah gak sih ngalamin struggle yang mungkin berkesan banget, membekas banget sampai sekarang gitu, yang membuat sekarang waktu itu memang mengalami hal-hal yang sulit mungkin, struggle, sehingga membentuk karakter yang sekarang. Sebenarnya kalau dibilang tumbuh kembang zaman SMP, aku tipikal orang yang memang cukup independen ya dari dulu. Jadi kayak my parents tuh, biasanya kalau Asian parents kan lagi lebih diatur ya. Kalau aku karena anak kedua, my sister tuh lebih yang harus diatur. Kalau aku tuh yang tipikal yang memang terserah deh gitu. Ya biasanya kedua gitu ya. Terserah ya gitu. Terserah. Nah dari situ memang aku udah tahu apa yang aku mau. Gitu. Aku sangat tahu apa yang aku mau, dan aku tahu aku punya prinsip lah kayak gitu. Nah cuman memang latar belakang keluarga yang sebenarnya dibilang dalam Tuhan iya, tapi juga nggak dibilang baik-baik banget. Ya maksudnya secara ekonomi berkecukupan, sempat pernah ada di masa yang titik terendah juga. Pokoknya naik turun lah gitu. Tapi aku nggak pernah kayak menyesali akan perbuatan itu. Jadi aku tetap mensyukuri karena lewat itu my dad tuh bisa jadinya kenal Tuhan gitu loh. Oleh karena mam ya yang benar-benar mendoakan papa setiap hari. Akhirnya papaku bertobat, kan papaku dulu lumayan bandel banget lah gitu ya. Nah cuman dari cerita itu mungkin dari situ aku jadi kuat gitu. Jadi cewek yang tough, jadi yang kayak berprinsip. Aku tahu mau aku apa, karena aku pengen maksudnya one day aku udah ada rasa kalau kita ngomongnya holy discontent ya. Kayak ada something yang kayak Tuhan pasti taruh dalam hidup gitu. Jadi pas dari SMP memang lahir baru, di situ tuh udah mulai tahu apa yang aku mau gitu. Jadi dari mungkin, nah cuman mungkin badnya ketika saking terlalu kuatnya, terlalu strongnya, jadinya terlihat mungkin kuat di luar, rapuh di dalam gitu. Jadi kelihatannya ini orang kuat banget, jadi aku nggak bisa menyampaikan kalau aku lemah gitu ya. Iya, benar-benar menyembunyikan gitu, kelemahan. Benar-benar kayak gitu. Terus akhirnya jadi karakter yang memang lumayan agak sedikit lebih kayak ambi. Terus udah gitu juga mungkin agak keras, terus galak, ya kayak gitu ya dulu seperti itulah. Terus memang ya lebih ke arah tumbuh kembangnya seperti itu sih. Nggak yang sampai gimana banget sama parents, cuman memang karena akibat dari papa mama yang memang sering berantem, terus memang latar belakang papaku juga bertobat telat gitu ya. Jadi perjuangan mami itu luar biasa banget sampai ekonominya kembali pulih lagi. Itu yang membuatku jadi pribadi yang cukup kuat itu. Jadi benar-benar harus do the best dan harus kasih yang terbaik buat keluarga gitu. Karena kan mungkin pernah ciciku sempat telat juga lulusnya gitu-gitu, kayak aku harus give the best lah, makanya dari ambil jurusan atau apa aku udah tahu apa yang mau dan aku harus kasih yang terbaik gitu. Ya dari situlah sih kurang lebih ceritanya. Itu sangat membantu dalam pekerjaan sekarang ya. Iya lumayan. Jadi tahu apa yang diinginkan dan ya itu punya visi yang Tuhan taruh. Ya itu yang bikin jadi sampai sekarang sih tetap dan persisten buat mencapai visi itu. Tadi kan sempat disinggung ya. Karakter-karakter ini membuat Jane ini kadang menyembunyikan kelemahannya, menyembunyikan kerapuhannya. Bagaimana menyikapi itu? Menarik. Apakah punya orang-orang yang menjadi safe space bagi kamu? Oh itu udah pasti sih. Jadi mungkin kalau cerita kisah baliknya dari sejak aku lahir baru itu pas remaja, ingat banget aku SMP 3, titik baliknya itu aku terima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup. Disitulah aku bertumbuh dalam komunitas. Jadi SMP itu mungkin safe place aku, rumahku adalah ya komunitas itu. Jadi sempat berpikir kayak ini rumah gue yang mana ya? Rumah asli tuh rumah apa? Karena aku ngerasa di rumah nggak kayak home gitu. Jadi dia pas ke sana di gereja aku ketemu komunitas, ketemu leader, ketemu mentor yang kayak kok betapa dia mengasihi aku, terima aku apa adanya dan benar-benar mensupport. Nah di situ ya hidupku
saat muda itu ya cuman di gereja, pelayanan, segala macem gitu. Jadi itu sih yang membuat aku sampai akhirnya sekarang aku udah ditempatkan, udah melayani juga, punya komunitas kurang lebih anak-anak Komsel 200-an. Wow. Iya. Dan itu ya yang membuat aku tuh karena aku pernah dulu dilayani sama orang yang begitu luar biasa, punya hati sama komunitas. Dan ya jadilah aku yang akhirnya aku gantian untuk lakuin itu buat orang lain. Dan begitu juga dengan Social Bread gitu. Maksudnya melayani anak-anak muda yang mereka punya hati untuk membantu para business owner. Ya akhirnya mereka masih muda tapi bisa create something, do something yang bisa kasih impact buat Indonesia, buat business owner. Wow, kayak gitu. Ya. Dan gimana sih maksudnya tadi kan bilang ada Komsel dengan 200 orang, dengan pelayanan di gereja dan kesibukan di Social Bread. Bagi waktunya gimana? Susah gak? Susah. Susah, tapi ya itu selalu andalin Tuhan sih. Dan aku pernah di titik poin juga merasa kayak burn out, capek banget gitu. Tapi itu Tuhan selalu ingetin kayak pas di titik capek bangetnya tuh karena mengandalkan kekuatan sendiri kan. Wow, yeah. Merasa kayak mampu gitu dan merasa ini semua milik kita gitu. Dan ya di situ aku pas lagi pandemik, inget banget itu kan kalau pandemik momen-momen lagi semua hasil ya. Lagi momennya semua online, struggle ya. Online, tapi kita harus discipleship kan, tetap must go on gitu kan. Jadi di online tuh ya bingung mau ngapain gitu kan, tapi ya kita harus lakukan itu gitu. Jadi momen di situ justru aku momen kayak, aduh Tuhan kayak capek deh, kayaknya udah apa boleh mundur ya gitu ya. Maksudnya meninggalkan semua kepercayaan ini gitu. Yeah. Tapi di situ inget banget aku lagi di jalan, ya inget banget hujan gitu ya. Terus Tuhan bilang kayak, Tuhan bilang maksudnya ini Tuhan yang titipin ke kamu gitu loh. Yeah. Dan mungkin belum tentu semua orang able juga dan belum tentu semua orang tuh punya punya waktu gitu. Tapi kamu tuh punya hati dan mau gitu, dan selama masih ada kesempatan ya jangan sampai sia-siain. Terus kayak saya selalu diingetin muka-muka mereka gitu, dan aku mengingatkan muka-muka mereka itu seperti aku dulu sama seperti kayak mereka. Jadi ya gantian, ayo harus kita yang layanin mereka, kita yang mereka butuh tempat gitu untuk bisa bertumbuh. Nah karena itu ya, jadi kalau misalnya ditanya bagi waktu, aku lebih ke ini sih prioritas ya. Jadi mana yang udah duluan aku harus ya make a time buat itu. Waktu-waktunya emang pelayanan, waktunya kerja yang ya udah kerja nggak boleh diganggu. Saatnya udah waktu pelayanan ya udah nggak bisa kerja dulu gitu. Jadi benar-benar aku sangat strict dengan jadwal sih. Iya. Gitu. Ya, dan satu hal sih ya, bahwa pekerjaan pun adalah pelayanan kita. Yes. Gitu. Bener banget karena ministry is a marketplace. I think kayak sekarang marketplace itu bisa bikin kerajaan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Yeah. Dan banyak banget orang yang bilang kalau kerja sekuler itu duniawi, iya bener. Pelayanan rohani gitu. Padahal semuanya dilakukan di hadapan Tuhan gitu. Bener. Dan kalau kita tahu bahwa kita melakukannya di hadapan Tuhan, kita akan melakukannya semua dengan sungguh-sungguh untuk Dia gitu. Setuju. Wow. Dan tentu kesibukan, bagi waktu susah. Tadi kan bilang sering banget ngalamin burnout, capek. Larinya kemana sih biasanya? Maksudnya apa yang jadi tempat persembunyian atau tempat kamu untuk mendapatkan kelegaan gitu? Ya Tuhan. nggak bisa tempat lain. Udah pernah coba dulu kayak sempat lah, aku sempat lari-larian kok dari Tuhan. Jadi sempat aku pelayanan tetap, terus aku setelah pelayanan pulangnya aku pergi ke misalnya ke kafe, misalnya ke bar minum gitu, terus besoknya aku tuh pelayan. Aku pernah ada di masa itu dan itu capek banget gitu, dan kayak tahu tuh salah tapi susah keluarnya kan. Sampai kayak di titik dimana aku ketemu pasangan aku, terus kita berdua memang sama pelayanan dan kayak kita harus stop ini, kita nggak bisa kayak gitu. Dan akhirnya aku have decided untuk stop itu, dan ya udah benar-benar aku fokus ya mau ke Tuhan udah putih-putih gitu. Udah jangan abu-abu lagi gitu. Dan ya itu disitulah aku baru merasakan bahwa ternyata ketika kita setia dan tetap taat sama Tuhan, nggak mempermainkan kesempatan yang Tuhan kasih,
kita apa yang anggap itu sebagai privilege, ya Tuhan juga kasih bagiannya kita. Dan itu Tuhan siapkan gitu. Dan apa yang aku butuhkan Tuhan cukupkan. Dan ya salah satunya adalah dengan ketika lagi down, aku paling selalu inget sih dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Amin. Itu yang benar-benar selalu merimain. Jadi kalau misalnya lagi down ya aku pasti ke Tuhan. Yang pertama worship, aku suka banget worship. Terus udah gitu aku ya baca Alkitab pasti setiap hari, karena itu yang bikin jadi kuat. Kita diingatkan buat lewatin lagi besok hari. Diingatkan siapa dia bagi kita. Benar. Dan siapa kita di dalam dia. Betul. Itu. Ya betul yang Galatia. Sama yang terakhir adalah ya sama support system sih. Aku punya support system yang betul-betul kuat banget. Ya ketika ada apa-apa setelah dari Tuhan aku lari ke mereka gitu. Untuk aku bisa sharing, untuk bisa kasih tahu vulnerable-nya aku, struggle-nya aku, apa yang menjadi kelemahan aku, mereka tahu dan mereka tetap menerima dan support tetap dalam Tuhan. Yap. Dengan menyadari kelemahan-kelemahan kita juga kita terus mengandalkan dia. Nggak akan merasa bisa sendiri gitu. Itu penting banget sih itu. Bener banget. Oke. Back to Social Bread. Gitu. Ini menarik banget bahwa Social Bread punya visi yang sangat sangat mulia, sangat menggugah hati lah istilahnya gitu ya. Apalagi dalamnya benar-benar sebuah komunitas anak-anak muda yang dalamnya bisa bertumbuh, baik di dalam kerohaniannya maupun di dalam talenta-talenta yang mereka punya gitu. Sebenarnya tujuan apa sih yang ingin dicapai oleh Social Bread ini? Sebenarnya tujuannya kita pengen bantuin business owners seluruh Indonesia yang usahanya masih kecil menengah. Masih kecil, mereka mau bertumbuh tapi nggak tahu partner yang tepat karena banyak pengalaman-pengalaman mungkin mereka yang buruk, yang temu salah partner yang tepat sampai akhirnya mereka jadinya takut untuk bermain di sosial media gitu, takut berjualan di sosial media atau mungkin memanfaatkan sosial media gitu. Itu yang pertama. Kedua, ya kita jadi wadah buat content creator bisa bertumbuh. Karena kadang content creator ini mereka mungkin ya udah sekedar bikin konten atau mungkin sekedar di luaran aktif sebagai anak muda gitu. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya tujuannya kemana. Mereka just do it tanpa nggak tahu ini tuh maknanya apa. Tapi kalau di Social Bread kita arahin mereka bahwa ketika apa yang mereka lakukan itu banyak membantu para brand, para bisnis yang memang mereka benar-benar butuh dibantu dengan harga yang sangat affordable gitu. Jadi mereka merasa apa yang mereka lakukan itu berdampak buat bisnis orang. Jadi cerita-cerita bisnis-bisnis yang memang sampai mau ditutup lah, sempat mau ibaratnya gulung tikar lah ya pas COVID itu jadi nggak jadi karena ya dibantu sama mereka gitu. Jadi kita benar-benar cuma menghubungkan mereka bahwa kalian berdua ini saling menguntungkan loh. Kalian tuh saling bisa support satu sama lain gitu. Dan di zaman-zaman COVID itu kan ya semua orang bingung ya mau cari jalan keluar kayak gimana gitu ya. Disitulah kita benar-benar pengen ngebantu sebaik-baiknya. Dan kalau secara angka tuh kita pengen bantu memang ibaratnya sekitar 7% atau 9% dari UKM di seluruh Indonesia. Jadi kami tuh kan belum go digital sekitar 40 juta menurut data. Jadi ya kita ambil 7%-nya lah gitu. Dan ya sekarang kita udah membantu kurang lebih 2000 KM. Dan per bulannya kita udah membantu sekitar 250 business owner di seluruh Indonesia. Jadi ada di Tangerang, Bandung, Surabaya, Bali, sama Semarang. Jadi kerjasama seperti apa yang Social Bread tawarkan buat UMKM dan content creator ini? Maksudnya mereka bersimbiosis mutualisme seperti apa gitu? Ya, jadi pemilik bisnis ini punya bisnisnya kan ya. Lalu dia serahkan ke content creator untuk dibuatkan konten videonya. Dikerjain mulai dari ide sampai pembuatan konten sampai diupload. Lalu ya udah nanti business ownernya ini otomatis melakukan transaksi dengan Social Bread. Nanti kita dapat fee-nya dari itu tersebut, kita dapat marginnya gitu. Jadi kita kasih ke content creator, Social Bread juga dapat dari marginnya itu. Wow. Jadi bisa disimpulkan bahwa Social Bread ini ingin memberikan makna lewat sosial media. Ya, lewat dampak yang baik. Karena kata-kata bread itu sendiri sebenarnya dari 5 roti 2 ikan. Jadi orang kan bingung kan Social Bread apa ya? Kadang kalau yang Kristen jual roti. Iya. Kadang kalau yang Kristiani pikirnya langsung kayaknya ini ada berhubungan rohani. Tapi memang sebenarnya kalau secara Kristiani
bread itu dari kata 5 roti 2 ikan. Jadi kalau kan 5 roti 2 ikan, kalau misalnya ikan kan jadinya fish ya. Cuman kalau misalnya roti ya kita anggapnya konten-konten yang dibuat sama content creator itu adalah sebuah konten, sebuah roti yang bisa memberikan makanan buat banyak orang dan itu berdampak positif, mengenyangkan kan. Sama seperti Tuhan kasih 5 roti 2 ikan dan akhirnya berlipat ganda. Betul. Ya, makanya dari situ kita bikin kata-katanya social bread. Wow. Iya. Ngelihat sosial media zaman sekarang, kan social bread ini memberi makna positif ya bagi sosial media zaman sekarang, membantu UMKM, membantu content creator untuk menemukan apa sih tujuan mereka bersosial media, membuat konten. Apakah itu timbul dari keresahan-keresahan akan hal-hal yang banyak sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan di sosial media sekarang? Iya, bisa juga, bisa dari situ. Karena mulai keresahannya tuh dari banyak ya orang tidak menganggap bahwa sebuah konten yang viral itu pasti yang harus melakukan sesuatu yang aneh-aneh ya, atau yang kayak gila atau gimana gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya banyak talenta-talenta dari anak-anak content creator yang mereka bisa lakukan itu ya positif gitu. Jadi yang benar-benar emang bisa membantu mendeliver apa yang memang menjadi kelebihan daripada si bisnis tersebut kayak gitu. Jadi ya kalau dibilang keresahannya banyak banget business owner juga yang takut untuk berjuang di digital. Karena ya itu takut nggak bisa, takut keterbatasan kreativitas gitu ya. Kreativitas dan itu semua yang memang dari situlah problemnya itu yang akhirnya kita buat social bread. Karena kita mau menjadi wadah untuk mereka biar jangan takut, mereka bisa percaya bahwa kita adalah partner yang tepat untuk bisa nge-help mereka. Karena memang backgroundku dan beberapa partner tuh kita di social media itu kan udah hampir 7 tahun, 10 tahun. Dan kita sudah ngerti apa yang terjadi untuk bisnis lah ya. Dan kita pengen jadi wadah yang emang benar untuk mereka jadi partner ya. Bisnis partner lah gitu yang tepat supaya mereka percaya dan mereka nggak ini lagi nggak takut-takut atau ragu-ragu mau maju di social media. Sedangkan kalau sekarang kan sosial media itu bisa dipakai jadi berkat buat orang kok. Asal setuju. Kita bisa menyuarakan yang baik, yang sesuai rule gitu. Dan kita bisa tetap dikenal banyak orang asal kita benar juga gitu. Itulah kita mau menyampaikan suara itu juga dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Dan content creator nih gak perlu aneh-aneh, kamu bisa viral dan kamu bisa tetap punya banyak followers tapi gak perlu yang menghujat atau apalah. Itu sih. Wow. Dan kalau buat Jen sendiri secara pribadi, bagaimana memandang sosial media zaman sekarang? Terutama bagi generasi-generasi yang akan datang gitu. Karena kan aku yakin sosial media kan semakin berkembang ya, semakin luas jangkauannya, semakin banyak variasi yang akan disodorkan oleh sosial media. Aku sebagai orang yang punya anak umur 3 tahun, itu melihat bagaimana nggak bisa nih generasi mendatang di-cut dari sosial media. Dari kecil udah pegang namanya sosial media. Menurut Jen gimana tuh? Iya, kalau menurut pendapat aku makanya harus lebih banyak lagi social bread ini harus lebih banyak lagi bisa mengedukasi dan ya salah satunya ya mungkin harus bangkit banyak Christian content creators juga yang bisa menyuarakan dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat dan ya mungkin nggak cuma Christian creator ya, mungkin creator yang punya kepribadian atau personality ya yang memang mereka tahu they know the purpose pertama mereka di sosial media bukan cuma sekedar kayak aktif untuk create something tapi memang punya sesuatu supaya bisa jadi berkat buat orang lain kayak gitu di sosial media gitu. Tapi untuk generasi selanjutnya menurutku memang semua kita yang harus bisa memilah-milih mana yang kita harus tonton sama yang enggak. Perlu ada guides juga sih dari sosial media. Jadi untuk mungkin kan kalau sekarang kan udah ada beberapa yang buat kids ya kan buat itu. Itu bagus banget sih. Jadi memang supaya ada ranahnya gitu loh untuk umur ini, untuk umur segitu gitu. Tapi buat kita generasi yang sekarang udah menikmati ya sebenarnya kita yang melihat itu dan merespon dengan benar. Karena balik lagi
kita yang mengkonsumsi, bukan mereka mau buat seperti apa itu udah memang hak mereka karena kan bersosial media itu siapapun bisa. Betul. Tapi kita yang mengkonsumsi ini yang kita harus memilah-milih, makanya balik lagi kita fondasinya kemana gitu. Kalau fondasi kita nggak ada, pasti kita bisa ikut ke sini, ke sana, ke situ, ikutin orang ngomong apa gitu. Tapi kalau kita I know the foundation, pasti kita nggak bakal diombang-ambingkan lah kayak gitu. Dengan kata lain bahwa kita nggak bisa menekan konten-konten yang negatif, tapi kita bisa melawannya dengan membuat lebih banyak lagi konten-konten yang positif. Benar, setuju banget karena kita nggak akan bisa menghilangkan, tapi kita bisanya menambahkan yang baik. Sehingga pada akhirnya yang negatif pun ini akan terpojok gitu ya. Bener-bener. Ya. Back to the vision, visi yang pernah kamu tulis waktu SMP. Oke. Menurut kamu masih ada nggak sih yang pengen dicapai lagi ke depannya, yang berhubungan dengan visi tersebut? I mean, apakah jangkauannya mau lebih luas lagi? Ya, ini jangkauan yang lebih luas lagi ada salah satunya di Social Bread. Kita bisa membuka lebih banyak kota-kota di Indonesia yang besar-besar. Selain ini udah ada di Jawa, Bali, nextnya mau di Sumatera sama Sulawesi. Itu salah satu yang jadi purpose-nya juga, panggilannya untuk di Social Bread. Kalau other thing sih kayaknya udah enough sih, kayak udah cukup Tuhan, kayak apa yang Tuhan bilang itu ya sekarang setia aja sih sama apa yang udah Tuhan percayakan sekarang, karena aku yakin kayak ya tetap setia aja sama perkara yang udah Tuhan siapkan. Nanti mungkin ada perkara-perkara besar lagi. Cuman sekarang aja menurutku udah lumayan cukup. Kadang suka, bisa nggak ya? Pasti suka berasa kayak gitu ya. Cuman kadang aku berpikir ya selalu kuat itu karena ya itu panggilan itu sih yang bikin tetap purpose ya. Purpose itu yang bikin tetap yakin bahwa ayo on track gitu dalam Tuhan gitu sih. Jadi ya setia terus aja. Dan ngobrolin tentang makna hidup nih. Dalam. Menurut Jen, sejauh apa sih Jen memandang makna hidup di dalam hidup kamu gitu, secara pribadi? Oke. Hidup ya. Hidup itu menurutku sebuah kesempatan. Jadi kesempatan yang gak akan pernah kembali dan anugerah dari Tuhan sih. Jadi aku menilai kalau sekarang belakangan ini yang aku dapat dari aku Bubble Journey dan lain-lain, aku merasa bahwa benar-benar mensyukuri banget akan hidup sama apa yang udah Tuhan kasih. Dan ya hidup ini kita nggak akan bawa sampai kemana gitu ya. Maksudnya kita nggak akan bawa ketika kita mati, kita nggak akan bawa apa-apa. Jadi yang sekarang yang Tuhan percayakan, hidup aku ini harus bikin yang maksimal. Supaya ketika one day aku nggak ada, legasinya ada. Gitu sih, aku merasa maknai hidup tuh sebagai hal seperti itu. Dan ya lakuin yang terbaik sih, selalu lakuin yang terbaik. Dan pegang purpose-nya dari Tuhan. Karena cuman hanya purpose yang bikin aku tetap balik on track sama Tuhan. Dan ketika kita tahu identitas kita dalam Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita, cuman itu yang bikin hidup kita jadi on fire sih. Setiap hari semangat, setiap hari mau apalagi yang Tuhan mau kerjakan gitu, dan bukan untuk kita tapi untuk kemuliaan Tuhan dan orang lain ya, first glory. Jadi bukan lagi untuk keinginan kita lagi gitu. Itu once aku udah nemuin purpose itu tuh aku udah gak pikirin yang jadi my needs gitu loh. Karena aku percaya yang jadi my needs itu udah Tuhan cover. Tapi ya bener-bener utamain buat pekerjaan Tuhan dulu. Ya Tuhan pasti siapkan semuanya gitu. Dan memang itu kuncinya sih, mengerti siapa kita di dalam Tuhan ya. Karena kalau kita tahu siapa kita di dalam Kristus ya, kita anaknya, kita orang yang dikasihi, berharga karena salibnya, ditebus. Itu more than enough. Setuju. Dan apapun yang terjadi kita gak akan kehilangan makna hidup gitu. Karena di situ letak makna hidup kita. Purpose hidup kita adalah Kristus gitu. Bener banget. Wow. Kalau kan tadi katanya sering nih nge-share Bible Journey. Apa aja yang didapatkan selama baca Alkitab. Ayat favorit selain yang tadi? Favorit aku Efesus 2 ayat 10 sih.
karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup dalam Iya, itu. Wow, itu yang jadi pegangan hidup kemana-mana sih. Karena ya aku selalu ya tadi yang balik lagi ke karakter. Aku selalu berasa kuat di depan tapi sebenarnya aku lemah di dalam. Jadi when I ngerasa bisa tiba-tiba gak pede banget, yang merasa kayak gak layak, aku selalu ingat kamu tuh you created by God loh gitu. Kamu tuh diciptain sama Tuhan sempurna, unik, spesial, kamu tuh berbeda. Dan Tuhan tuh punya pekerjaan yang baik banget buat hidup kamu. Jadi pekerjaan baik ini gak cuma sekadar baik tapi detail. Pekerjaannya tuh spesial dan udah dipersiapkan sebelumnya, jauh dari apa yang kamu tahu, jauh dari apa yang kamu bayangkan, jauh sebelum kamu dilahirkan gitu. Dan itu yang bikin aku selalu percaya bahwa ya itu Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup aku. Jadi aku nggak mau sia-siain gitu setiap kesempatannya apapun itu, karena aku tahu ini Tuhan ada dalam aku gitu. Jadi nggak mau sampai sia-siain lah gitu. Itu sih. Dan yang menarik dari ayat favorit kamu adalah ayat 8 dan 9-nya juga melengkapi sebenarnya bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, bukan karena perbuatan kita. Jadi ketika kita bisa melakukan perbuatan baik itu juga karena anugerah ya. Karena pertolongan Tuhan. Jadi gak sama sekali kita memegahkan apa yang kita lakukan. Benar-benar. Dan kalaupun di satu titik kita jatuh, kita gagal, kita tahu bahwa ya itu tidak merubah kasihnya terhadap kita. Penerimaannya terhadap kita. Jadi dalam ya. Dari sosial media jadi dalam. Oke. Minta dong sedikit pesan buat anak-anak muda yang nonton ini. Mau muda mau tua pokoknya ya. Kalau buat teman-teman di komunitas di Komsel kan pasti sudah sering memberikan wejangan, memberikan kata-kata. Tapi boleh nggak buat sahabat-sahabat solusi yang menonton obrolan kita ini, mungkin buat mereka yang nggak ngerti makna hidupnya, purpose hidupnya, arti hidupnya, boleh sampein sesuatu dong. Oke. Aku selalu bilang sih, pertama adalah Tuhan itu mengasihi kita. Kayak kita harus tahu bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Karena kalau kita nggak tahu kalau kita dikasihi, kita nggak akan bisa mengasihi orang lain. Wow. Jadi harus tahu dulu, aware, accept itu, dan acknowledge bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena seringkali banyak anak muda tuh nggak merasa dikasihi karena kan yang menjadi person di dunia ini tuh mereka nggak mendapat kasihnya sesuai gitu. It's why ketika mereka nggak dikasih, mereka nggak akan mengasihi orang lain, nggak akan bisa mengasihi orang lain. Yang menyakiti juga, mungkin yang berlaku tidak adil, karena susah. Kasih utamanya bukan dari Tuhan. Wow, oke. Tapi kasih utamanya dari orang-orang yang ada di dunia. Itu gak akan nyambung. Dan kita gak akan bisa mengasihi orang yang gak layak dikasihi. Kita juga gak layak kan. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kita dikasih Tuhan. Itu sih jangan pernah lupa. Karena ketika kita down, kita tahu kita dikasih, kita itu jadi bisa bikin lebih bangkit gitu sih. Dan kita jadi bisa mengasihi orang lain. Damai aja hidupnya. Mau orang mau ngapain kita, ya udah sok atuh itu urusan kamu sama Tuhan. Tapi kita tujuannya adalah kita adalah tugasnya cuma bisa mengasihi kamu. Kita nggak bisa merubah hidup. Wow. Tapi kita cuma bisa mengasihi. Kedua adalah setelah kita tahu kita dikasihi, kita harus tahu bahwa kita tuh punya tujuan ilahi yang Tuhan titipkan dalam hidup kita masing-masing. Itu jadi bukan cuma sekadar kita hidup lalu mati, tapi hidup kita tuh benar-benar berharga dan sangat berguna, harus menjadi dampak. Kenapa kita harus begitu ya? Karena ya memang Tuhan titipkan sesuatu gitu buat kita gitu. Jadi kalau memang kita belum menemukan yang spesifik tujuan Tuhan, kita kerjakan apa yang sekarang Tuhan udah percayakan. Di baik dalam kehidupan kita, keluarga kita mungkin, dalam komunitas atau mungkin dalam pekerjaan kita yang kita anggap kayak aduh ini apa sih gitu kan. Misalnya anak muda males lah gitu, setia aja gitu. Jangan pernah mengeluh karena di situ Tuhan mau singkapin purpose-nya ketika kita taat dan setia. Sampai akhirnya Tuhan bukakan, oh ini purpose kamu dan kamu akan menemukan itu. Dan ketika udah menemukan ya itu holy discontent-nya dan sesuatu yang kebahagiaan atau damai yang gak bisa didapatkan dimanapun sih. Damai sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran itu memenuhi kamu ketika kita
udah find the purpose yang daripada Tuhan ya. Jadi hidupnya udah sok atuh jalanin tapi happy, dan ya one day Tuhan kapan panggil teman-teman tuh nggak takut karena kita udah ready, kita udah mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya itu. Thank you. Thank you so much, dan aku berharap semua yang disampaikan hari ini bisa benar-benar membuat sahabat solusi banyak belajar, banyak mengerti tentang makna hidup dan arti hidup. Dan tadi bagus banget ya bahwa pada dasarnya kita semua orang yang gak layak dikasihi, namun diberi kasih yang gak ada batasnya oleh Tuhan. Dan itu yang membuat kita bisa tetap tenang dalam apapun di dunia ini. Mau berhasil, mau kadang-kadang jatuh pun kita tahu kita aman di dalam Tuhan. Thank you so much Jane. Terima kasih banyak Jane buat waktunya. Thank you. Aku sangat diberkati dengan obrolan ini. Itu. Oke, dan buat sahabat solusi yang hari-hari ini sedang mencari makna hidup, gak ngerti harus berjalan kemana, visi apa yang sebenarnya Tuhan mau, purpose apa yang Tuhan mau dalam hidup. Sahabat solusi dan sahabat solusi pengen banget mengerti tentang hal itu. Jangan ragu buat kontak nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan standby 24 jam buat support sahabat di dalam doa dan mendengarkan kisah, cerita dan keluhan sahabat semuanya, supaya kamu tahu bahwa kita semua sayang sama kamu dan tentu Tuhan Yesus sayang sama kamu. Jangan ragu buat kontak nomor ini karena satu langkah kecil bisa berubah hidupmu selamanya. So sekali lagi terima kasih Jane. Sukses selalu Social Bread. Jane juga sukses selalu juga untuk rencana foundation kedepannya. Amin. Berdoa bisa memberi dampak lebih banyak lagi buat anak-anak muda di Indonesia. God bless you. God bless you. Thank you.